min aqtaris samawati wal ardi. Langit dan bumi tembuslah, tapi kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Sultan sudah bahasa Indonesia, bahasa Melayu, Malaysia, bahkan ada hotel Hilton itu diganti dengan hotel Sultan, ya. Mungkin di sini saya ingin mengartikan sultan itu dengan entitas yang ada pada kecerdasan spiritual tadi. Kita bisa menembus langit dan bumi dengan cita-cita yang tinggi, artinya cita-citanya untuk sesuatu hal yang mulia, tinggi, membuat tubuh kita lelah gitu, untuk menggapai cita-cita itu. Dan juga ada amal solehnya. Kira-kira kita bisa menembus langit dan bumi tadi. Dan dengan 3 hal tadi, sebenarnya Nabi besar kita Muhammad SAW pada Amul Huzn, ya, kira-kira 10 tahun setelah beliau diangkat jadi Nabi, setelah meninggal dunia istrinya yang dicintai, kemudian pamannya Abu Thalib, dalam keadaan sedih itu dibawa ke aqtarus samawati wal ardi, Isra Mi'raj, dan diyakini benar adanya pertama kali oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira kalau kita ingin menembus wilayah langit dan bumi, mungkin sultan itulah yang harus kita miliki. Kecerdasan spiritual itu yang mesti kita miliki, sehingga nenek tadi yang sudah tua dengan kecerdasan spiritual itu, dia nampak tenaganya jauh lebih kuat daripada takmir masjid yang masih muda. Bapak Ibu yang saya hormati, orang-orang yang membuat sejarah ternyata dasarnya adalah salah satu bagian dari kecerdasan spiritual itu, yaitu ulul himmah, tinggi cita-cita. Kalau himmah itu cita-cita yang di dalamnya ada kemuliaan, karena banyak sekali cita-cita. Saja ada yang semua kita memiliki cita-cita ingin uang banyak. Kita lihat kejuaraan tenis, juara 1 27 juta, semuanya ingin gitu. Tapi yang memiliki kecerdasan untuk sampai ke situ itu hanya 2 orang, Djokovic sama Nadal gitu. Ya. Tapi kita tidak punya, kita hanya punya keinginan, tetapi entitas lainnya, tubuh kita tidak pernah kita buat lelah untuk sampai di lapangan itu. Boro-boro setengah main juga sudah haheho, ya. Tenis. Bahasa mas-masan. Bahasa Soviet. Moskow. Jadi yang membuat sejarah kalau kita lihat itu adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi. Si nenek tadi diangkat namanya oleh banyak penceramah, ya, sebagai contoh gitu, karena kecerdasan spiritual. Orang yang meninggal dunia dan namanya masih terbayang, padahal dia orang biasa saja, karena kecerdasan spiritual tadi. Ada sebuah buku, ini menarik sekali, judulnya Ila Syubbanil Muslimin. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dalam bahasa Arab itu syubban artinya pemuda, tapi jangan bilang tuban. Tuban itu underwear, antara syab dengan itu juga harus dibedakan dalam bahasa Arab. Nah, ini untuk pemuda-pemuda muslim gitu.
Ya, kita semua masih pemuda, termasuk Pak Ade pemuda. Perasaannya. Ya, pemuda itu kan perasa masih muda terus, tapi tetap istri cukup satu. Manhum Soni Utari, sini ada judulnya, siapa mereka yang the makers of history, gitu ya. Diawali dengan kata syair, bakun rajulan ida atau ba'dahu qalu murra wa hadzal asar. Jadi jadilah orang-orang yang jika telah tiada sesudahnya mereka berkata, oh marra wa hadzal asar, oh sudah tiada tetapi meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Ulama salaf mengatakan mabtuliyal insan qattun bi'aqdami min uluwi himmati fa inna man 'alat himmatuhu yakhtarul ma'aliya. Tidaklah diuji manusia itu sama sekali dengan yang lebih agung, besar daripada ketinggian cita-citanya. Dan barang siapa yang tinggi cita-citanya, maka dia akan memilih hal-hal yang tinggi juga. Jadi tidak ada, saya mah karena bapak saya tukang bensin, saya bau bensin aja nggak apa-apa. Nggak ada seperti itu. Karena saya dilahirkan di mana, di Kalijati, coba dilahirkan di California agak mancung dikit. Bisa mancung, walaupun tidak mancung bisa mancung. Tidak usah pakai operasi juga tidak apa-apa. Bisa mancung. Nah, ini tidak ada orang yang pencipta sejarah itu, tidak ada yang rendah diri. Mereka rendah hati, seperti nenek tadi, rendah hati, tapi fisiknya ke depan jauh, sampai ke akhirat tadi, sampai ke syafaat. Nah, dan itulah sirut taqaddum wal khulud, gitu. Rahasia dari kemajuan dan longevity, ya, keberlangsungan himmah itu, ya. Kata syair lagi mengatakan wa idza kanatin nufusu kibaro ta'ibat fi muradihal ajsam. Kalau jiwa kita itu besar, maka diri kita ini, fisik kita akan lelah. Itu ajsam, fisik kita akan lelah karena ikut untuk mencapai cita-cita dari jiwa kita yang besar itu. Jadi kalau kita misalnya tidak merasa lelah, itu berarti jiwa kita tidak memiliki cita-cita yang luhur. Sebenarnya kita ada di masjid ini pagi ini telah membuat ajsam, badi kita itu capek, gitu. Saya yakin ada yang misalnya baru selesai kerja tadi malam mungkin jam 2, ya, ada yang baru selesai kerja jam 4 tapi masih harus ke masjid ini, meninggalkan selimutnya, gitu. Tubuh kita masih capek, bahkan matanya juga masih merah, gitu ya. Dibuat capek tubuh kita hanya untuk menggapai cita-cita keriduan Allah itu nantinya. Buat tubuh kita capek. Fakun rajulan rijluhu fistaro, jadilah orang yang kakinya ada di bumi. Wahamatu himmatihi fisuraya, tetapi cita-citanya ada di bintang Soraya. Ada Soraya Peruca, ya. Saya ingat, ya. Nah, la ya'rifuna lirraha wal kasal
orang-orang yang punya cita-cita tinggi itu tidak mengenal istirahat dan tidak mengenal kasal. Apa kasal itu ya? Malas. Nah, dia kerja terus, dia belajar sebelum jantungnya terasa gitu, baru dia tidur. Saya masih ingat itu di kampung saya ada toko si nyelap namanya. Tokonya kecil karena nyelap gitu. Nyelap itu bahasa Sunda. Dari pagi sampai sore ngitung uang. Kecil tapi grosir gitu. Terigu, apalagi pokoknya sembako gitu ya. Termasuk minyak barko dulu. Karena lebih murah di situ. Sekarang itu sudah besar, bahkan sekolah dulu madrasah saya di situ yang menjadi sanawiyah dia beli, dijadikan ini grosir besar. Yang punya toko itu ternyata meninggal dunia karena dari pagi sampai sore itu ngitung uang dan bau duit, karena bau duit itu dia meninggal dunia. Nah, itu terlalu fokus pada cita-citanya, tidak ada entitas lain seperti nenek tadi gitu, untuk ketemu dengan sahabat Nabi gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini begitu memang kalau orang, kalau nggak salah ada hadis atau bagaimana apa ya, orang itu meninggal dunia itu karena rutinitasnya. Jadi kalau terlalu dekat dengan coklat, matinya itu bau coklat. Terlalu dekat dengan roti, matinya bau roti. Seperti si nyelap ini terlalu dekat dengan uang, dari tangannya semuanya bau uang gitu, bau duit, sampah. Dekat dengan masjid ya, bau masjid ya, dekat-dekat lah dengan masjid Westall yang kelima ini. Tapi belajar terus ya, baca buku gitu, baca buku dari pagi sampai akhir. Nah, itu juga nanti bau buku aja seperti itu. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Sejauh usaha itu, hal-hal yang tinggi bisa digapai. Wa man talabal ula sahirul layali. Barang siapa yang mencari ketinggian, dia akan tidak tidur malam. Tapi tidak tidur malamnya bukan kopi kemudian rokok sambil nonton TV begitu, bukan. Sahirul layal di sini itu tadi ada kecerdasan spiritual, ada visi ke depan, ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketemu dengan sahabat Nabi, harus bagaimana? Baik, tidak harus tahajud, kalaupun harus belajar sehingga lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih ingat itu ada buku tokoh-tokoh Muslim ya, diantaranya Al-Farabi. Ternyata dia yang menciptakan not balok nih, seorang ulama Muslim ya, yang tahu berbagai macam ilmu pengetahuan dalam Islam, termasuk fikih dan sebagainya. Itu kalau membaca sampai malam, karena dia mungkin tidak memiliki tempat yang lebih layak, dia pergi ke kebun istana kerajaan. Di situ ada lampu dan dia belajar di bawah situ. Raja melihatnya, ya, sering seperti itu, diberi tempat perpustakaan sehingga dia mampu mengeluarkan tulisan-tulisan yang luar biasa. Itu termasuk sahirul layal sampai malam. Wa qum lil ma'ali wal awali wa syamir. Ya, idza nama dirun fi dujal laili fashar. Itu kalau malam tuh biasanya orang yang punya cita-cita tinggi itu ya biasanya dia bangun untuk ketinggian tadi.
untuk cita-cita yang tinggi, wasamir, dan sing-singkan dengan baju. Jadi kalau kita itu masih ingin tidur, ya, kita hempaskan blanket itu, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaim wa ta'ti ala qadril kiram al makarim. Jadi kemuliaan juga azimah, cita-cita yang tinggi itu bisa datang kepada kita sejauh kita berusaha untuk mencapai kemuliaan itu. Latah sibil majda tamaron anta akiruhu. Jangan engkau menyangka kemuliaan itu sebagai buah korma yang engkau adalah orang yang memakannya. Lan tablugul majda hatta tal'aq sabr. Kau tidak akan sampai kepada kemuliaan kecuali engkau memenuhinya dengan kesabaran. Jadi tentu saja kita semua memiliki keinginan, tetapi kita harus koreksi. Apakah keinginan itu mengandung sebuah kecerdasan spiritual? Apakah hanya keinginan saja? Al-Quran sudah menjelaskan fa'iza farobta fansob. Ini artinya idan tahaita wa farobta min wajibin. Kalau engkau sudah selesai mengerjakan sesuatu hal yang wajib, fala tarkun ilal kasal awil atol awil naum. Janganlah engkau ini tunduk kepada kemalasan. Kemudian al-atol itu artinya libur, awil naum, dan tidur. Jadi kalau sudah melaksanakan sesuatu hal yang harus kita kerjakan menurut ayat ini, itu jangan sampai kita berpikiran untuk berleha-leha sesudahnya. Bal asli fi wajibin akhar, tapi cepat-cepat kerjakan kewajiban yang lain. Wan soblahu wat abfihi wa aqbil alaihi. Jadi cari pekerjaan yang lain yang lebih baik, dan kita harus capek dengan pekerjaan yang lain itu. Di sini dijelaskan bagaimana Sayyidul Anbiya, Nabi besar kita Muhammad SAW memiliki cita-cita yang tinggi yang disebut dengan azam. Sehingga ada 5 nabi kira-kira yang dikenal dengan ulul azmi, ya. Yang antaranya tentu saja Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau didatangi oleh kaum Quraisy untuk berhenti berdakwah, kalau perlu saya berikan sekian banyak uang, kemudian wanita dan juga unta dan lain sebagainya. Jawaban Nabi bagaimana? Wallah law wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi yasari ala an tatruqa hadzal amra ma taraktuhu hatta yudhiruhu Allah aw ahlaka duna. Demi Allah, jika mereka letakkan matahari di tangan kananku, wal qamaru, dan bulan, rembulan, fi yasari, di tangan kiriku, aku tak tahu. Maka aku tidak akan meninggalkan perkara ini. Artinya dakwah ini sampai Allah akan memenangkannya dan Allah akan menghasilkan selainnya. Luar biasa sekali. Jadi dari azam Nabi Muhammad SAW ini kita bisa belajar bahwa kalau punya cita-cita itu harus diungkapkan. Karena cita-cita yang tinggi itu nikmat. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits.
ungkapkan. Jadi kalau ada yang menghalangi kita, ungkapkan cita-cita itu. Kalau orang mau dihipnotis, kakaknya anti hipnotis itu, kita harus, kalau misalnya di punggung kita dipegang itu oleh orang yang hipnotis, maka kita harus bergerak gitu. Artinya pukul lagi punggung dia gitu, ya, supaya tidak kena hipnotisnya. Nah ini Nabi Muhammad SAW juga supaya tidak dipengaruhi, dia keluarkan tuh cita-cita tingginya. Bukan main-main kalau matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, luar biasa sekali. Ini kita belajar bagaimana orang Nabi dan para sahabatnya memiliki azam, bagian daripada kecerdasan spiritual. Contoh lain adalah sahabat Tariq bin Ziyad, ya. Himmatu Tariq bin Ziyad, terkenal sekali komandan perang yang membuka Gibraltar, ya. Gibraltar, ya. Jabal Tariq gitu. Jabal Tariq jadi supaya keren, Gibraltar. Di antara khutbahnya itu, Pak, musuh dari depan nyampe dengan, waktu itu belum ada helikopter, manual aja gitu. Jadi melalui perahu, ya. Musuhnya banyak. Ini sahabat sedikit, bisa bayangkan, Pak, dari Arab Saudi ke Spanyol memakai kapal layar. Berapa bulan dulu, kalau kita lihat sejarah haji itu tahun 1800-an, ketika Istanbul masih menjadi, Raja Istanbul masih menjadi Khalifatul Haramain, itu kan bisa 2 bulan 3 bulan kan dalam sejarah itu, dari Indonesia ke sana. Ini dari Arab Saudi ke Spanyol. Bisa kita bayangkan, pas sampai di sana musuhnya lebih banyak. Nah, di situ Tariq bin Ziyad membakar semangat para sahabat. Di antaranya dia katakan, "Abda'u binafsi," saya mulai dengan diriku. "Wa'lamu," ketahuilah, "annakum," sungguhnya kalian, "in sabartum," jika kalian sabar, "alal asyaqqi qalila," sabar dengan kesulitan sebentar saja, "istamta'tum bil arfahil alazi tawila," kalian akan menikmati hasilnya nanti panjang sekali. Gitu ya. Jadi capek-capeklah sedikit dulu. Akhirnya konon perahunya dibakar supaya nggak mau lari lagi dan bertempur sehingga menang, meskipun tentaranya jauh lebih sedikit jumlahnya daripada lawan. Jadi kalau sudah ada di sini, jangan pulang lagi ke Sukabumi, udah teruskan sini kuliah gitu, kemana-mana. Kemudian juga tumuh itu juga sama, cita-cita tinggi, tumuh ya, azam, himmah sama. Jadi Umar bin Abdul Aziz ya, terkenal dengan sebutan Umar Ats-Tsani yang kedua. Ada orang yang memasukkan Al-Khulafaur Rasyidun itu 5 ya, seperti Al-Mas'udi itu memasukkannya 5, sehingga Umar bin Abdul Aziz meskipun 2 tahun memimpin kehilafahan karena
bijaksananya disebut Umar kedua. Innali nafsan tawwaqah. Jadi jiwa yang selalu ingin ini ya. Ya misalnya nafsun tawwaqah itu gimana ya kalau saya nanti belajar di Australia, kayaknya nah akhirnya jadilah belajar di sini. Kullama wasaltu ila syai'in taqat ila ma huwa a'la minhu. Setiap saya sampai kepada sesuatu, saya terbetik lagi ingin berbuat sesuatu yang lebih tinggi daripada sesuatu yang sudah saya gapai. Nah, kepada apa? Taqat nafsi ilal ulum wa ilal arabiyyah wa syi'ri. Kecenderungan hati saya itu kepada ilmu, kepada bahasa Arab dan syair. Fa'asobtu minhu hajati, fa'asobat minhu hajati wa ma kuntu uridu. Keinginanku sampai ke situ. Summa taqat nafsi wa ana fi sultan ila lubsi wal aisi at-thayyib. Dan juga jiwa saya itu cenderung ketika saya menjabat sebagai raja kepada pakaian dan kepada hidup yang baik. Fama alimtu ahadan min ahli baiti wala ghairihim kana fi misli ma kuntu fihi. Di antara keluarga saya nggak ada yang sampai kepada hal yang saya inginkan itu. Saya ahli ilmu, ahli bahasa Arab, ahli syair, saya juga sebagai sultan. Di antara keluarga saya nggak ada yang sampai ke situ. Saya sampai ke situ karena saya punya cita-cita ke situ. Gitu ya. Saya dengar dulu waktu di SD katanya Presiden Soeharto itu dulu tukang kacang tanah. Tukang kacang tanah jadi presiden. Benar atau tidak? Mungkin dari dulu ingin jadi presiden, ke situ sehingga jadi presiden. Summa taqat nafsi ilal akhirah wal amali bil adl. Kemudian kecenderungan hati saya juga ke akhirat dan kepada perbuatan yang saleh dan kepada keadilan. Karena itu pada zaman Umar bin Abdul Khattab, Umar bin Abdul Aziz, kalau pagi itu masih ngantuk Bu, jadi itu gitu ya, buat lelah juga gitu ya. Itu kan Ahlul Bait itu dikejar-kejar ya. Antara pertikaian, mungkin Pak Yahya saya kira membacakan Syiarun Nubala ya. Syiarun Nubala itu ada syiar itu artinya dari siroh itu perjalanan, jamaknya siaron. Masuk ke bahasa kita jadi siaran. Ke orang Sunda siaran tuh siaran nyari kutu. Bisa di masjid di Indonesia jarang ada pagi-pagi kalau diajarkan kitab Syiarun Nubala, luar biasa masjid Westol ini ya. Paling ada ya kitab Silaan Marodi itu sudah biasa ya. Kitab Takrib atau saya di kampung saya Murokil Ubudiyah itu sudah biasa. Nah, kecenderungannya kepada keadilan. Karena itu pada zaman dia itu Ahlul Bait, keturunan Ali Imam Hasan Husain ya, itu diprotek ya, dilindungi, bahkan dikasih uang 10.000 dinar misalnya yang ada di Madinah, dilindungi gitu. Fa'ana arju ma taqat nafsi ilahi min amri akhirati. Bahkan saya mengharap terus, hati saya itu cenderung ingin terus ke akhirat. Ini tumbuh cita-cita tinggi dari Umar bin Abdul Aziz. Adakah di antara kita yang cita-citanya seperti beliau? Pejabat, intelektual,
penyair, hidup layak, akhirat tetap menjadi cita-citanya. Dahsyat sekali itu. Ya. Belum yang lain-lain seperti Sobarul Imam Asy-Syafi'i. Jadi cita-cita tinggi juga itu disebutkan sebagai sobrul, kesabaran. Nah, kesabaran itu kan yang ke-99 daripada nama Asmaul Husna kan? Yang terakhir As-Sabur, ya, sabar. Artinya segala sesuatu tidak bisa tergapai kalau tidak ada kesabaran. La yustaqa'ul ilmu birohatil jismi. Ini Imam Syafi'i. Tidak bisa ilmu itu digapai dengan banyak istirahat tubuh kita, nggak bisa. Terkenal kan Imam Syafi'i itu kalau mau menulis berwudu dulu, mandi dulu berwudu. Dia tulis kita Ar-Risalah diantaranya, usul fikih. Sayang usul fikih kemudian diharamkan di sebagian pesantren karena itu logika kan. Jadi buat di antara kecerdasan spiritual itu kita membuat tubuh kita itu lelah, ya. Bahkan bicara pun lelah, ya, kelihatannya. Halo, bagaimana? Oh, setiap saya ditelepon, oh, gimana? Oh, ya. Baru bangun tidur ya, si di MRJS ini, capek ya. Ngomong, ini sudah 1 jam gitu ya, sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, sedikit ilmu yang saya miliki adalah bahwa orang yang memiliki kecerdasan spiritual itu memiliki beberapa indikator. Pertama, dia punya tumuh hazm, sabar, nafsu tawak, gitu. Punya kecenderungan betikan dalam dirinya itu kepada sesuatu hal yang lebih tinggi. Kalau lebih tinggi berarti nafsu lebih rendah, gitu, bukan kepada nafsu. Yang kedua, orang yang cerdas secara spiritual itu dia punya hikmah. Dia punya pengetahuan untuk mencapai itu, tapi pengetahuannya itu melahirkan amal-amal soleh. Kemudian yang ketiga, tubuhnya dibuat lelah mencapai cita-cita itu, fatigue dan stres biasa. Tetapi bagi orang yang memiliki kecerdasan spiritual, betikan hatinya itu bukan hanya kepada materi saja, tapi seperti nenek tadi dan seperti Umar bin Abdul Aziz itu punya kecenderungan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kalau kecenderungan kita hanya kepada Australian dollar saja, itu belum cerdas kita secara spiritual. Tapi kalau hanya cari uang untuk cita-cita, 2,5% bisa saya sisihkan baru. Nah, itu apalagi untuk misalnya orang-orang yang kita anggap tidak mampu, ya, itu baru kita cerdas secara spiritual. Waman takun bil, saya lupa lagi, ini ada sebuah syair yang bagus sekali saya kira untuk waman takunil ulia himmatu nafsi fakulul ladhi yalqahu fiha muhbib. Jadi orang yang
memiliki cita-cita yang tinggi itu, setiap yang segala sesuatu yang dia temui, halangan dan rintangan, tantangan, ya, itu menjadi penyayang kepada tantangan itu. Itulah orang cita-cita. Kita ingin hidup bertetangga, nyaman, tetapi tetangga kita mengambil 2 meter tanah kita. Bagaimana coba? Nah, bagi orang punya cita-cita tinggi, kecerdasan spiritual, orang yang mengambil tanah tadi, baginya itu menjadi muhbib. Dia jadikan dirinya itu mencintai orang itu. Rintangan apapun bagi orang yang memiliki kecerdasan tinggi adalah menjadi hiburan baginya. Ya. Sakit, kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan, kekurangan beasiswa telat, April datangnya, tetap aja gitu. Jadi penghibur, sebagai pelipur lah kalau kita memiliki cita-cita yang tinggi. Terakhir mungkin saya ini terakhir terus ya. Saya baca ini ada novel bagus sekali, Imran Khan ya. Di bab berkenaan dengan ada pain, artinya pain itu sakit ya. Ini Imran Khan ini dari Pakistan dan bowler, pemukul yang tercepat di Pakistan, bahkan dibilang sebagai the Lion of Pakistan ya, sehingga mampu mengalahkan India. Kriket ya. Saya kesini jadi suka lihat putih, kalau enggak kriket gitu. Di Australia ini istilahnya kriket itu bola kasti dulu waktu di SD ya. Ini jagoan dia. Ternyata sang jago itu juga memiliki stres dan fatigue. Tetapi despite my problems, kata dia, saya tetap maju ke lapangan, dan kadang setelah maju ke lapangan sakit saya hilang. Tapi kadang juga masih ada. Tapi tidak saya omongin ke semua pemain saya, dia kapten. Tapi saya bicarakan dengan 2 orang yang terdekat saja. Karena kalau orang tahu bahwa saya sakit, nanti yang lain ikut sakit. Dastaka minhu udwan tadang ala usailu jasad bisahari wal humar. Ya, sampai saya banyak mencetak. Jadi tidak terlepas dari, karena cita-citanya ingin mengangkat Pakistan gitu ya, mengalahkan India, dibuat lelah dirinya, sehingga fatigue, stres ya, sakit dagunya, sakit kakinya dan sebagainya, bagi dia adalah rintangan, dan bagi dia itu adalah sesuatu hal. Dengan itu diakhirinya di dalam tulisannya itu, I emerge from it much stronger as a person. Saya menjadi orang yang lebih kuat gitu, dan memiliki a far wider perspective on life, memiliki perspektif yang lebih luas dalam hidup ini dengan tantangan tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita punya tantangan dalam hidup ini banyak sekali, tetapi selama kita memiliki kecerdasan spiritual dengan entitasnya tadi itu, kita masih bisa berjalan untuk menggapai cita-cita itu, dan dengan tidak lupa bahwa dalam cita-cita itu mesti ada akhiratnya. Suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap Mas Neng apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi balagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adab wa la hum yunzarun. Shadaqallahul azim. Ikhwatal iman jazakumullah. Kita sampai di ayat 161 dari kajian tafsir kita. Insyaallah kita 2 ayat pagi hari ini, tidak banyak yang disarikan oleh Ibnu Katsir di ayat 161 dan 162. Pertemuan minggu depan insyaallah kita sudah sampai di ayat kursi ya. Minggu depannya lagi meja Pak. Saya kalau ada Pak Usep itu senang, jadi kayak mengingat rekan di pesantren ya. Ada kelihatan kepandaiannya dan kelihatan lucunya, dan itu khas pesantren ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita diingatkan di ayat 160 ketika Allah memberikan batasan bahwa meskipun orang melakukan dosa yang besar seperti pada kasus kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu dalam pengertian ayat 159 adalah menutup semua akses pengetahuan yang mengantarkan seseorang mengenal Rasulullah dan menerima Islam. Dan tentu ini merupakan dosa yang amat besar karena menghalangi orang untuk mendapatkan hidayah. Dosanya tentu dosa yang amat besar, apalagi itu dilakukan bagi orang yang mengerti agama, yakni para people of the book, para rabai dan para ulamanya orang-orang Nasrani Yahudi. Tetapi namun demikian, Allah itu memberikan di ayat selanjutnya bahwa Allah masih memaafkan siapapun yang meskipun dosanya begitu amat besar, asalkan dia mau bertobat kepada Allah SWT. Konsep ini sebenarnya persis sama sebagaimana yang di dalam hadis disebutkan bahwa kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada marahnya Allah SWT. Mendahului, lebih mendahului ya. Jadi rahmati kalau di konteks yang lain wasi'at kulla syai', atau kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu, hatta termasuk orang yang melakukan perbuatan dosa asalkan dia bertaubat. Nah di ayat 161 ini kita melihat orang yang tidak bertaubat. Karena itu yang kemarin itu kadang-kadang orang melakukan perbuatan dosa itu tidak harus kemudian orang tidak punya peluang untuk yakin akan ampunan dan kasih sayang Allah SWT. Ada kata-kata menarik dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata dia, idza waqa'a minka dzambun, apabila kita ini melakukan maksiat ya, fala yakun sababan liyaksika min husulil istiqamah ma'a rabbik. Kata dia, kalau kita ini melakukan perbuatan dosa, janganlah perbuatan dosa itu yang kita lakukan ini menjadi sebab keputusasaan kita untuk meraih istiqomah dengan Allah SWT. Untuk bisa merasa tidak mungkin saya ini dapat diampuni oleh Allah SWT, tidak mungkinlah saya dapat meraih peluang untuk bisa dimasukkan surga Allah SWT. Ya, puncak kengerian dari seorang hamba adalah ketika dia tidak layak untuk merasa diampuni oleh Allah SWT, atau yang dikenal dengan orang yang putus asa dalam bahasa Islam ya. Orang yang sudah melihat dirinya begitu kotor sampai dia punya perasaan gak mungkin saya ini bisa diampuni oleh Allah SWT. Karena begitu dosa itu kita lakukan terus menerus, orang itu sadar bahwa dia kayaknya tidak diterima untuk kembali oleh Allah SWT. Sama perumpamaan seperti yang saya kemarin, bahwa seorang anak yang terlalu banyak melakukan perbuatan dosa, kadang-kadang dia nggak mau pulang lagi ke rumahnya, seakan-akan saya nggak akan diterima oleh orang tua saya.
dalam hubungan dengan Allah SWT, sikap yang paling puncak yang dialami oleh orang kufur atau orang yang melakukan maksiat di jalan Allah adalah kesadaran kemudian dia merasa nggak mungkin lagi diampuni oleh Allah SWT karena begitu banyak dosanya. Kata Ibnu Athaillah, jangan sampai dosa yang kita lakukan itu menjadi sebab kita merasa putus asa nggak mungkin bisa meraih. Kenapa? Karena faqad yakunu dzalika akhiru dzambin quddira alaik. Karena kadang-kadang dosa yang meskipun sudah banyak kita lakukan itu memang sengaja dijadikan oleh Allah menjadi dosa paling akhir kita, yang setelah itu kita menjadi orang yang baik. Karena itu terus selalu ada peluang untuk bertaubat kepada Allah SWT. Dan ciri dari orang yang sukses baik di kehidupan dunia dan di akhirat, kata Ibnu Athaillah, min alamatin najah ya fin nihayat, siapa yang mau tahu ciri dari kesuksesan orang di endingnya adalah ar-ruju' ilallah fil bidayah, maka dia akan kembali kepada Allah di permulaannya. Kalau kita mengawali dengan taubat, insya Allah kita berakhir dengan najah. Kalau kita mengawali dengan kembali kepada Allah SWT, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Dan yang menarik, cinta Allah itu juga diberikan pada orang yang bertaubat, tetapi bukan orang yang sekali bertaubat. Al-Quran misalnya menggunakan kata yang menarik, innallaha yuhibbut tawwabin. Tawwab dikasih syiddah atasnya itu untuk menunjukkan apa? Bukan orang yang sekali bertaubat, tapi dia continue terus menerus untuk bertaubat. Karena itu kata Ibnu Qayyim, ciri dari seorang yang taubatnya diterima oleh Allah SWT adalah dia tidak pernah berhenti satu detik pun untuk tidak bertaubat kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dia dikepung perasaan khauf, takut kepada Allah. Yang khauf itu hanya berhenti ketika dia sudah diambil nyawanya oleh Allah SWT. Itulah yang disebut dengan tawwabun ya, yang Allah cintai orang yang kayak begitu itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sukai orang yang terus menerus kembali kepada Allah, yang rujuk terus kepada Allah SWT ya. Dan ayat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, janganlah kita menjadi putus asa untuk tidak bisa meraih makom yang tinggi di hadapan Allah atau mendapatkan surganya Allah SWT. Karena boleh jadi itulah dosa yang paling akhir yang ditetapkan Allah untuk kita. Dan ini adalah jalan yang lapang yang disediakan Allah untuk kembali pulang, bertaubat kepada Allah SWT. Oke, kita lihat sekarang di ayat 161, Allah menunjukkan orang yang tidak bertaubat kepada Allah SWT. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kufur, wa matu, dan dia mati belum sempat bertaubat, wa hum kufar, dan ketika dia mati itu dia masih dalam keadaan kekufuran ya. Ulaika alaihim, maka atas mereka itu, wajib atas mereka itu, apa yang pasti didapat oleh mereka adalah laknatullah, laknat Allah SWT, wal malaikah, dan laknatnya malaikat, wan nasi ajma'in, dan laknatnya semua manusia. Semua manusia. Laknah secara bahasa itu adalah al-ib'ad minar rahmah, dijauhkannya seseorang dari kasih sayang. Semakin orang dijauhkan dari kasih sayang, semakin dia dilaknati. Karena itu nanti puncaknya orang dilaknat itu tentu adalah ketika orang dibakar di api neraka Allah SWT, karena dia tidak bahkan merasakan sedikit pun kasih sayang. Lihat nanti Allah selanjutnya di ayat ini, bagaimana Allah menjauhkan seorang yang tidak bertaubat kepada Allah dan mati mengkufuri Allah SWT, benar-benar dijauhkan dari mendapatkan sedikit pun mersinya Allah SWT, sedikit pun rahmahnya Allah SWT. Lihat, kita lanjutkan ayat 62. Khalidina fiha, selama-lamanya mereka ada di sana. Satu, dari aspek zaman, orang sudah diputus oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Itu yang disebut dengan ib'ad. Al-ib'ad minar rahmah, dijauhkan orang dari kasih sayang. Satu, dari aspek waktu. Khalidina fiha, selama-lamanya. Kalau orang masih punya rasa kasih sayang, itu tidak akan kasih selama-lama. Oke lah, kamu saya hukum kamu. Saya mau express anger saya mau menunjukkan saya marah sama kamu, saya laknat kamu 100 tahun. Habis 100 tahun, dia tidak marah lagi. Allah bilang, orang kalau sudah mendapatkan laknat Allah, ib'adnya itu terus selama-lamanya. Dan ini cukup membuat kita gemeter ya. Khalidina fiha.
khalidina fiha, selama-lamanya. Satu, menjauhkan Allah dari rahmatnya dari aspek waktu. La yukhaffafu anhum, dari tingkat kualitinya. Kadang orang masih menunjukkan mersinya. Orang kita pukul ya, kita marah sama orang, tapi lama-lama kita pukulin, lama-lama kita ringanin sedikit lah. Ya, pukulannya dari yang 10 jadi 7, dari pukulan 7 jadi 5. Kenapa? Karena masih terbersit kasih sayang di dalam diri kita. Kalau Allah sudah melaknat seseorang, la yukhaffafu anhum. Lihat, dari quality tidak pernah berubah. La yukhaffafu anhum. Al-azab, azabnya, contoh yang menarik lihat di surat Ghafir, ketika Allah menggambarkan bagaimana orang yang dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Kisahnya, backgroundnya adalah tentang Fir'aun dan keluarganya dan bala tentaranya. Lihat, ketika orang semuanya sudah ada di dalam neraka, wa idh yatahajjuna finnar, ketika orang yang ada di dalam neraka itu saling berhujah satu sama lain, saling berdebat satu sama lain, ya. Kenapa? Karena biasanya orang yang masuk penjara saling menyalahkan satu sama lain. Kalau bareng-bareng, misalnya ya, kita mencuri nih, satu kelompok 5 orang misalnya, dimasukkan penjara, pasti dalam penjara pasti gara-gara kamu nih, enak aja kamu kan ikut lah, kayak begitu. Quran menggambarkan wa idh yatahajjuna finnar, ketika orang saling berhujah di dalam neraka. Fayaqulu du'afa, dan berkata orang yang du'afa, yang dhaif, lilladzina istakbaru, berkata kepada orang yang lebih kuat. Kenapa? Karena biasanya orang berbuat jahat kalau dalam grup mesti ada yang ngebosi, mesti ada yang memprovokasi, mesti ada ide besarnya. Yang lain cuma ngikut. Misalnya, yuk kita apalah nyuri atau apa. Ide awalnya mesti datang dari seseorang. Biasanya orang berbuat maksiat itu mesti ada orang awalnya lah, inisiatornya. Dalam konteks Fir'aun dan malaknya dan seluruh kekuatannya itu ya, tentaranya, para sihirnya, orang-orang segala macam. Ini kan mereka ini kaum du'afanya. Fir'aunnya lilladzina istakbaru. Orang yang du'afa, yang ngikut-ngikut itu, dia komplain kepada itu. Fayaqulu du'afa lilladzina istakbaru. Kata dia, inna kunna lakum taba'a. Kami itu sebenarnya kan cuma ngikut sama kamu. Ya, kalau gitu tolong dong bilang kita minta keringanan, nggak bisa sama, kita sama-sama di neraka, kira-kira kayak gitu. Kenapa? Karena dia melihat dulunya, saya ini benar-benar enggak, sebenarnya ini karena kamu, kira-kira kayak gitu. Inna kunna lakum taba'a. Kita minta dikasih nasibnya itu sedikit lah. Apa katanya orang yang bosnya ini, dia bilang qala alladzina istakbaru, orang yang kuat berkata kepada orang-orang itu, inna kullum fiha, kita ini masing-masing sudah ada di dalam neraka. Innallaha qad hakama bainal ibad, sungguh Allah itu sudah memutuskan hukum. Enggak bisa, ini sudah ditentukan oleh Allah. Kita ini tidak bisa ngapa-ngapain sudah habis. Lihat, semua orang yang mendapatkan laknat Allah, orang yang dihukum, dia akan gunakan semua cara untuk bisa mengatasi atau mereduksi tingkat kesusahan yang dialami. Tidak ada orang yang mau menerima begitu saja kesusahan itu atau hukuman Allah SWT. Ya, pasti orang akan mencari segala cara untuk bisa di-lighten-nya, sedikit diringankan hukumannya. Kayak di Indonesia, orang kalau dapat 17 Agustus dapat remisi hukuman, dan itu menyenangkan bagi dia. Orang di neraka pun persis sama. Dia komplain dari aspek dulu bekerjanya. Sekarang begitu itu mentok, dia cari alternatif yang lain. Apa dia dekatin? Wa qala alladzina finnar, orang yang ada di dalam neraka berkata, li khazanati jahannam. Sekarang dia berkata kepada siapa? Penjaga jahannam. Kepada sipir sekarang dia berkata. Apa kata dia? Qalu du'u rabbakum, tolong dong mintakan sama bosmu, sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia bilang? Yukhaffif anna yawman minal adab. Ringankan dong hubungan kami sehari saja. Sehari saja. Yukhaffif anna yawman minal adab. Yukhaffif anna yawman minal adab. Lihat permintaannya, menarik sekali. Permintaannya ini bukan untuk dihentikan siksa. Kenapa? Karena dia tahu nggak akan pernah berhenti siksanya. Dia mau itu cuman yukhaffif, minimal ada diringan lah sedikit. Sehari itu udah bener-bener dipukul, bener lah. Itu permintaannya. Apa jawabnya khazanatu jahannam ini? Ya,
Apa jawaban para penjaga malaikat, penjaga jahanam itu? Qalu, kata dia, alam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Apakah dulu tidak datang kepada kamu para utusan-utusan Allah yang membawa keterangan-keterangan agama ini, yang mengantarkanmu pada cahaya, yang menjelaskan tentang apa yang baik dan apa yang buruk? Mereka apa bilang jawab? Qalu bala, sungguh telah datang. Kami tahu ada Al-Quran, ada ajaran ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Apa kata mereka? Kalau begitu, qalu doa sajalah sama Allah SWT. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Sungguhnya permintaannya orang yang kufur nggak ada gunanya sama sekali di hadapan Allah SWT. Ini yang disebut dengan mukhaffif. Quality azab tidak diturunkan sedikit pun oleh Allah SWT. La yukhaffafu anhumul azab. Dan yang ketiga, ini puncak dari ibad minar rahmah, puncak dari orang dijauhkan dari kasih sayang Allah SWT. Dia tidak dilihat oleh Allah SWT. Subhanallah, ketika Allah menggambarkan itu tidak dilihat. Oke, yang kedua lagi, masa. Tentang masa ini menarik Allah SWT ini. Di dalam Al-Quranul Karim, kadang-kadang Allah itu menggunakan khalidina fiha saja, dan hanya sekali Allah menggunakan khalidina fiha abada, yaitu di surat Jin, ya. Di surat Jin, bukan hanya sekali, ya. Di surat Jin misalnya Allah menambahi dengan kata abada. Wa may ya'sillahi wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah, ya, bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya, maka bagi dia neraka jahanam yang dia kekal selama-lamanya. Dikasih khalidin, dikasih abada. Di ayat ini, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, tidak dikasih abada. Kenapa? Karena sebenarnya masih di situ Allah masih menunjukkan sedikit mersinya dibanding kalau Allah menggunakan abada. Ini yang menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa kasih sayang Allah itu mendahului marahnya, sama halnya misalnya seperti di surat Hud, ketika Allah juga menunjukkan bagaimana Allah menjauhkan orang dari rahmat Allah SWT. Fa'ammal ladzina saqaw fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahid. Orang-orang yang ada di dalam neraka nanti, orang-orang yang celaka, kata Al-Quranul Karim, dia berada dalam neraka gara-gara kangsek ini. Jabal Tar tadi ya. Fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahid. Maka bagi dia itu nanti, lihat, bayangkan Allah menggambarkan sangat menarik tuh. Orang kalau ada di dalam neraka tentu kan bernafas, ya. Allah menggambarkan bagaimana bernafasnya orang yang ada di dalam neraka. Mereka itu zafiru wa syahid. Dia menarik dan menghisap itu, apa namanya ini, cara bernafasnya sambil merintih kesakitan. Coba bayangkan, bernafas itu kan akar dari kehidupan. Ya, tidak ada orang yang kalau tidak bernafas ya mati. Nafasnya ada susah. Ini kan contoh azab yang ya. Ini benar-benar puncak dari kengerian yang bisa dialami dari orang. Jadi zafiru wa syahid itu orang mengeluarkan dan menghirap nafas dengan cara yang sangat mengerikan. Jadi dia nangis seperti orang, kalau kita bagaimana sakitnya orang bernafas itu kalau lihat orang yang apa namanya itu asma, mengi itu asmanya Jawa ya. Bagaimana susahnya itu. Dan itu Allah gambarkan bagaimana ketika kelak orang ada di dalam neraka. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk. Mereka itu akan kekal di sana selama-lamanya selama ada langit dan bumi. Saya menurut Sya'rawi sangat cerdas menurut saya. Kata saya menurut Sya'rawi, pertanyaannya, loh, kenapa Allah membatasi hukuman selama-lamanya nanti di surga itu, di neraka itu, dengan selama ada matahari dan bumi, langit dan bumi. Padahal langit dan bumi kan sudah hancur tuh. Ya. Allah menggambarkan di surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ya. Allah nanti mengganti bumi dan langit ini dengan bumi dan langit yang lain. Artinya ya semuanya nanti terus saja kekal terus. Jadi siksa terus menerus oleh Allah SWT.
Yang ketiga, dari ayat 162, bentuk ib'ad yang diberikan oleh Allah SWT dari penjauhan rahmatnya adalah walahum yunzurun. Dia tidak dilihat oleh Allah SWT. Kenapa dibentuk pasif? Tidak dilihat. Ya. Kenapa kok tidak melihat? Ada satu ayat di dalam Al-Quran, bukan satu ayat, ada satu ayat yang menarik. Di surat Ali Imran, Allah menggunakan bentuknya aktif. Ya. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim. Yaumal qiyamah wala yuzakkihim. Mereka tidak diajak bicara oleh Allah, Allah tidak bicara terhadap mereka, Allah tidak melihat mereka, Allah tidak mensucikan mereka. Terus saja mereka selamanya begitu. Dalam konteks ini Allah itu ingin menegaskan, ya, kadang-kadang orang itu bertemu, ya, dan melihat itu salah satu bentuk kasih sayang. Kalau orang masih dilihat itu berarti masih bentuk kasih sayang. Kalau orang papasan saja, orang misalnya saling bertemu, kemudian orang itu meskipun menunjukkan rasa amarah, tapi masih melihat, itu masih menunjukkan dia punya kasih sayang. Dalam bayangan Sam'utauli Sya'rawi, ketika Allah menggunakan walayang zuru ilaihim, ketika orang itu Allah tidak melihat mereka, Allah itu sebenarnya ingin menunjukkan secara fundamental bahwa selama-lamanya Allah tidak mau melihat mereka. Bahkan misalnya mau ketemu, mau apa, dalam bentuknya kayak apapun, tidak akan pernah melihat Allah SWT. Nah, karena itu di ayat yang Al-Baqarah yang kita kaji, sebenarnya kesimpulan atau pengertian dari model yang aktif itu, di mana Allah tidak akan pernah melihat orang yang disiksa oleh Allah di dalam neraka. Kenapa? Karena penglihatan Allah SWT menunjukkan bukti kasih sayang. Dan ini na'udzubillah, summa na'udzubillah, ya. Ini contoh dari orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Ibnu Katsir secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Masih muter, Pak Bu. Thumma akhbara ta'ala amman kafara bihi wastamarra bihil hal ila mamatihi. Kemudian Allah SWT memberikan kabar bagi orang yang mengkufuri Allah SWT dan dia istimrar terus menerus dalam keadaan tersebut, dalam keadaan kufur, bi anna alaihim, maka wajib bagi mereka ini, pasti bagi mereka ini, la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat semua manusia. Khalidina fiha, selama-lamanya mereka ada di dalamnya. Fil laknah at-tabi'ah lahum ila yaumil qiyamah. Mereka akan terus berada dalam pelaknatan, ya, sampai di hari kiamat, ya. Terus menerus sampai hari kiamat, ya. Summal musahabah lahum fi nari jahannam. Dan hanya berhenti sampai hari kiamat saja, terus ini mereka ditemani oleh laknat ini, ya, sampai ada di dalam neraka jahanam. Bayangkan seperti tadi surat yang dibaca oleh Ustaz Fadil, ketika mereka meminta keringanan, apa yang dijawab oleh Allah? Fadzuqul adzab, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakan itu, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali tambahan siksa demi siksa lagi, siksa demi siksa lagi, dan segala macam. Tidak ada keringanan, bahkan hanya nambah siksa lagi, nambah siksa lagi. La yukhaffafu anhul adzab, ay la yanqusu amma hum fi. Tidak akan ada keringanan sama sekali. Mereka berada di dalamnya itu. Wala hum yunzurun, dan mereka tidak dilihat. Ay la yughayyiru anhum sa'ah wahidah. Mereka tidak akan pernah berubah satu detik pun, ya. Bal huwa mutawasilun daim, dan terus menerus selama-lamanya akan berlangsung seperti itu. Fa na'udzubillah min dzalik. Maka kita berlindung semuanya dari hal yang semacam itu. Wa qala Abul Aliyah wa Qatadah innal kafir yuqifu yaumal qiyamah. Kata riwayat Abul Aliyah dan Qatadah, nanti orang kafir itu dijalankan oleh Allah SWT dan dia berhenti di hari kiamat, ya. Fayal'anuhullah, Allah melaknat mereka. Sumatal anuhul malaika, dan malaikat melaknati mereka. Sumayal'anun nasu ajma'un, dan kemudian semua manusia melaknati mereka. Faslun. Di sini ada problem, ada kajian fikih
yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, la khilafa fi jawazi la'nil kuffar, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama untuk bolehnya melaknat orang kafir. Ya. Waqad kana Umar bin Khattab, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an wa amman ba'dahu minal a'immah, dan orang-orang setelah Umar bin Khattab yal'anuna al-kufra minal qunut wa ghairihi wa amal kafir al-muayyan. Mulai zamannya Umar bin Khattab sampai imam-imam setelahnya Umar bin Khattab sudah umum, sudah ijma' membolehkan bolehnya melaknat orang-orang kufur yang memang menunjukkan kekufurannya dan dia terus-menerus kayak begitu. Adapun terhadap orang kafir yang muayyan, orang kafir yang dalam keadaan tertentu, saya tidak tahu apa tertentunya ini, kita lihat terus. Faqad dhahaba jama'atun minal ulama, maka ada segolongan ulama ila annahu la yal'anu li anna la nadri bima yakhtimu lahu. Ada sebagian ulama menyatakan tidak boleh melaknat orang kafir yang kita masih yang disebut dengan kafir muayyan tadi itu, karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidup dari orang itu. Wastadalla ba'dhum bihadhil ayat, dan mereka menunjukkan dengan ayat ini, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Wa qala ta'ifa ukhra bal yajuzu kafir muayyan. Akan tapi sebagian dari kelompok mereka ini membolehkan melaknat meskipun kafirnya kafir dalam keadaan tertentu. Irinya, kalau ada orang yang kafir yang sudah meninggal dunia dan segala macam seperti Fir'aun dan segala macam, itu boleh dilaknat. Misalnya Fir'aun laknatullah, Namrud laknatullah, yang memang sudah jelas kondisinya memang dia sebagai orang kafir, mati sebagai orang kafir. Nah, sekarang persoalannya bagaimana dengan orang kafir yang belum tentu kita tidak tahu ujung hidupnya, apa dia nanti berubah menjadi orang muslim dan kemudian beriman, apakah boleh kemudian melaknat? Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan, karena kita masih belum tahu. Kita lanjutkan bagaimana akhirnya. Waqtara dzalikal faqih Abu Bakar bin Arabi al-Maliki. Pendapat ini yang membolehkan kita boleh melaknat orang kafir adalah pendapatnya Abu Bakar bin al-Arabi al-Maliki. Walakinnahu yahtajja bihadisin fihi dhaif. Akan tapi menurut Ibnu Katsir hadisnya ini dhaif yang dipakai. Jadi tidak kuat. Adapun di Sahih Bukhari yang menyatakan bahwa lihat alladzi kana, ada orang yang sakron ini mabuk, tukang minum, mabuk, kemudian dihukum had, dilemparin batu, di had atau faqala rajulun, dipukul, faqala rajulun, ada seseorang yang berkata la'anahullah, semoga Allah melaknat kamu. Jadi ada orang yang sedang mengalami hukuman karena dia meminum minuman keras, kemudian ada seorang laki-laki bilang semoga Allah melaknat kamu. Faqala Rasulullah SAW, dan Rasul kemudian berkata, la tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan laknat dia, karena dia ini mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Qalu fa'illatul man'i min la'nihi bi annahu yuhibbullah wa rasulahu fadalla ala anna ma lam yuhibbullah wa rasulahu. Menurut Ibnu Katsir, ilat dilarangnya melaknat orang kufur yang tadi minum-minuman keras itu karena dia adalah mencintai Allah dan Rasulnya meskipun dia dalam keadaan kufur. Karena itu menurut Ibnu Katsir, kalau ada orang kufur dan dia tidak memiliki ilat tersebut atau dia tidak menunjukkan respeknya terhadap Islam dalam konteks sekarang, boleh saja orang melaknat. Contoh, boleh tidak melaknat Salman Rushdie? Gampangannya kayak gini. Kalau menggunakan pendekatan ini boleh. Kenapa? Karena Salman Rushdie tidak menunjukkan respek terhadap Islam. Dalam bahasa hadis Bukhari, dia tidak menunjukkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang kafir yang baik-baik saja terhadap Islam, kita boleh tidak melaknatnya. Kenapa? Karena tidak tahu, seperti rumus yang tadi, dia tidak tahu ujung akhirnya dan segala macam. Gampangnya nih, kalau orang kafir yang yang menentang Islam, itu boleh kita laknat, tidak jadi masalah. Meskipun itu kemudian dulu menjadi isu besar di kalangan umat Islam ketika
ini gurunya Pak Usap ini Ayatullah Khomeini dulu memfatwakan halal memenggal Salman Rushdie, dan maka dikasih hadiah kalau tidak salah 1 M dulu ya, atau berapa itu. Jadi siapapun yang bisa membunuh Salman Rushdie dikasih uang sama Khomeini pada saat itu. Ada satu cerita kata Kang Jalal, Salman Rushdie ini kata dia, aku nggak takut sama ancamannya siapa ini, Khomeini ya, kata dia. Tapi dia mengungsi karena memang diproteksi ya, karena sudah difatwa boleh untuk dibunuh ya, halal darahnya. Suatu saat kata Kang Jalal itu Salman Rushdie ada di hotel. Di luar hotel itu ada orang naik sepeda motor dengan kerasnya. Begitu gruang gitu itu Salman Rushdie bergetar ke tubuhnya karena ketakutan. Jadi efek dari fatwanya Khomeini itu terasa banget pada Salman Rushdie karena dengar suara apa namanya sepeda motor aja udah gemeter, takut orang mau ya nggak tahu lah, bunuh, meledakkan bom kepada dia dan segala macamnya. Ya dalam konteks yang kayak begini boleh. Meskipun di kalangan ulama Islam kemudian terjadi perbedaan pendapat itu gara-gara fatwa matinya Khomeini atas Salman Rushdie ya. Misalnya kalau saya tidak keliru ulama Azhar mungkin kemudian menyatakan tidak, kalau saya tidak keliru itu yang diungkapkan oleh siapa yang pernah dihadiri Pak Abu itu, penulis Karen Armstrong yang mati-matian juga menyatakan bahwa yang memfatwakan bolehnya gampangannya melaknat Salman Rushdie itu hanya sebagian kecil dari ulama Islam ya. Yang lain boleh, yang lain tidak membolehkan misalnya. Atau sikap yang sama yang dilakukan oleh sebagian orang Islam terhadap karikatur Jelen Posten yang kemarin ya. Di Indonesia misalnya Haji Tarmizi Tahir, mantan Menteri Agama kita, menyatakan bahwa tidak boleh sebenarnya memprotes, katakannya bahasa kita pakai bahasa Al-Baqarah, melaknat si pembuat karikatur itu. Sebagian kelompok besar di kalangan umat Islam membolehkan, bahkan laknatnya sangat dipublisize dengan cara demonstrasi ya, dan segala macamnya. Nah, bagaimana status hukumnya? Kalau dalam fikih diperbolehkan kalau orang memang sudah menunjukkan permusuhannya terhadap Islam, tidak jadi masalah. Loh kalau Indian kemudian masuk Islam Pak, ya Allah alam, itu urusan dia dan Allah SWT. Tetapi memang selalu dalam sejarah sebagaimana yang pernah kita ceritakan, orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW, yang memusuhi Allah, memusuhi Islam dengan cara menunjukkan secara aktif, tidak ada yang masuk Islam. Ceritanya dulu. Sementara orang yang memusuhi Islam tetap tidak suka sama Islam, tetapi dengan cara elegan, ya dia tidak memusuhi Nabi, tidak pernah nyakitin Nabi secara fisik. Banyak yang dari mereka kemudian masuk Islam, seperti Abu Sofyan dan segala macamnya itu, ya Utbah bin Robi'ah dan segala macam yang dari klannya Utbah ini. Banyak dari mereka. Kenapa? Meskipun mereka musuh, tapi mereka nggak seperti apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, masuk kotoran dan segala macam. Dia cuma tidak setuju saja, tapi tidak menunjukkan sikapnya. Ya. Mungkin memang ada beda antara orang yang menunjukkan kekufuran secara eksplisit dengan orang yang tidak. Karena itu secara fikih, selama orang tidak menunjukkan sikap permusuhan secara frontal, maka ulama menyatakan, sebagian menyatakan tidak boleh tetap, sebagian menyatakan boleh. Ibnu Katsir memilih boleh, kecuali kalau orang itu ada hubullah wa rasuluhu. Kalau kita bawa sekarang ya ada respeknya lah terhadap Islam. Itu saja dari Ibnu Katsir dari ayat ini. Singkatnya adalah bahwa kita semuanya bukan orang yang tidak memiliki dosa. Kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Semua anak cucu Adam ini berdosa. Ya. Karena itu tidak ada yang terbaik kecuali orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Bertaubatlah kepada Allah sepanjang masih kita dikasih waktu untuk bertaubat. Jangan sampai kita menunda-nunda untuk bertaubat sampai kemudian sebelum kita taubat, Allah memanggil kita pulang kembali kepada Allah SWT dalam keadaan penuh berlumuran dosa dan tidak bertaubat kepada Allah SWT. Sungguh siksaan bagi orang yang tidak bertaubat
dan mati dalam keadaan kufur tidak bisa dibayangkan. Dia dijauhkan selama-lamanya dari kasih sayang Allah SWT, dimasukkan di nerakanya, tidak ada keringanan yang diberikan oleh Allah, bahkan Allah tidak sudi melihat orang yang mengkufuri Allah di nerakanya kelak. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang beriman, yang terus-menerus bertaubat kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yahya. Demikian tadi kajian tafsir surah Al-Baqarah tentang orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan kufur sehingga mendapat laknat Allah, laknat manusia juga termasuk ya. Yang pertama tadi dari Kang Usep berbaca tentang cita-cita yang tinggi ya, himmah yang tinggi. Dulu saya masih ingat di pesantren saya punya orang yang luar biasa cita-citanya, tinggi sekali. Sehingga namanya memang namanya himmah azharatif. Itu luar biasa, memang dia udah punya namanya, sudah punya himmah ya. Sehingga tadi ada 3 indikator yang tanya, punya himmah yang tinggi, kemudian apa tadi yang keduanya? Saya juga lupa lagi. Saya ingatnya ini yang ketiganya bercapek-capek ya, yang ketiga kan ya, harus mau bercapek-capek ya. Ya, baru jam 6.55, kita masih punya waktu. Barangkali ada yang bertanya, saya persilakan. Wah, ini pagi ini alhamdulillah itu ada lagi orang Aceh datang lagi ya, Pak Jajani. Sudah siap dengan pertanyaannya? Sama aja. Itu caranya kalau tambah lagi. Bayang. Mikrofonnya habis baterai kan? Pak Jajani silakan. Tanpa mikrofon nggak apa ya? Ya memang agak beda ya. Agak keras sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat tertarik dengan dua penceramah. Yang satu ada Hamzahnya, kemudian dari Pak Ustadz Yahya juga. Singkat saja saya mengenai definisi tadi laknatillah ya. Saya mulai berpikir apakah mungkin di antara kita itu juga terkena hal yang seperti itu. Kalau misalnya laknatillah diartikan dalam bentuk dijauhkan dari Allah. Jadi mungkin karena saya melihat begini, bukan hanya di kalangan kami orang awam, di kalangan para ustaz juga kadang-kadang lebih cenderung untuk unsurnya ke politik. Itu ilmu agamanya dipolitisir, dijadikan sebagai alat untuk mengambil posisi kekuasaan tertentu dalam pemerintahan misalnya. Nah, ketika punya posisi itu jadi upah itu arahnya tidak lagi ke arah yang sifatnya mendukung kebaikan, sifatnya sudah beberapa hal, banyak sisi itu yang terlupakan. Misalnya katakanlah jadi anggota dewan terhormat yang katanya memperjuangkan rakyat, tidak lagi memperjuangkan rakyat. Itu contohnya. Padahal dari kalangan ulama. Jadi kalau kita kembali ke definisi dari laknatillah, apakah itu bisa juga mengenai kita, bukan hanya orang-orang yang misalnya di luar. Terima kasih Pak Jajani. Hal alhamdulillah juga berlaku untuk yang sekarang, misalnya tadi ya, memberikan contoh tentang
ulama yang masuk politik ya. Nanti insya Allah Pak Yahya katanya minggu depan akan bahas tentang ayat kursi ya. Saya masih ingat katanya dulu sebelum jadi politikus, anggota DPR dia suka sering baca ayat kursi gitu ya. Tapi begitu jadi anggota DPR lupa ya tinggal kursinya begitu ya. Silakan Pak. Cari lagi dong nanti. Oh, apakah masih ada yang lain gitu ya? Katanya ada Ibu silakan. Tapi apakah baterai sudah ada? Oh, belum ada ya? Pak Usep. Silakan Bu dengan suara Pak Usep. sedikit keras Bu. Harus ada yang tanya sama Pak Usep. Yang ingin saya tanyakan, apa beda antara siksa, azab, laknat? Siksa adalah. Nah, kemudian hukuman yang diberikan Allah itu apakah ada levelnya, misalnya dari yang terendah ke yang tertinggi? Terima kasih Ibu Izul. Yang pertama adalah bedanya siksa adab dengan laknat ya. Kalau saya ingat tuh dulu di Bandung suka kalau kita bercanda disiksa. Jadi kalau kita bercanda siksa adab dengan laknat. Terus apakah ada level-levelnya? Level siksaan apa yang ada kelas VIP-nya gitu, ada kelas ekonominya begitu kayak seperti naik pesawat gitu. Misalnya kalau yang level paling rendahnya misalnya seperti apa? Terima kasih Pak ya. Dua cukup dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang laknat. Apakah kita ini mendapatkan laknat enggak bagi kita? Salah satu cara untuk memudahkan pemahaman Al-Quran adalah kita harus memahami dari aspek kebahasaan dahulu. Bagaimana kata itu digunakan di dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau kita memulai pemahaman dari situ, biasanya akan memudahkan kita untuk memahami kata itu digunakan di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang saya lakukan tadi tentang laknat adalah usaha untuk memahami kata laknah yang digunakan Al-Quran di dalam menggambarkan hilangnya kasih sayang Allah kepada orang-orang yang mati dalam keadaan tetap mengkufuri Allah SWT. Ulama bahasa mengatakan kepada kita bahwa makna literal dari kata laknah itu adalah dijauhkannya seseorang dari kebaikan, ya, al-ib'ad minal khair, al-ib'ad minar rahmah dan segala macam. Lah, dalam pengertian komunitas sebagaimana yang kita rasakan di Indonesia misalnya, orang Islam kok tidak mendapatkan prosperity, ya, hidup susah, nyari pekerjaan susah dan segala macam. Apakah itu bagian dari laknah? Cara Allah menjauhkan seseorang dari kasih sayangnya itu berbeda-beda. Satu, kalau laknah biasanya berhubungan dengan kekufuran, karena laknah itu tidak mengandung mercy sama sekali. Yang kedua, ada biasanya yang kita sebut dengan bala. Bala itu secara esensial sebenarnya juga mengandungi hal yang sama, yaitu mendapatkan musibah, ya, atau musibah itu musibah karena menimpa kepada seseorang dari kata asobah, ya. Bala itu lebih universal, dia bisa balaun hasanun, bisa bala yang sifatnya baik, bisa bala yang sifatnya buruk. Bala yang baik itu misalnya rezeki, anak. Siapa yang bilang kalau dapat mobil lebih baru, punya gaji lebih tinggi, dapat promosi, itu menyebut laknah? Tentu enggak kan? Mungkin orang menyebut itu nikmat. Tetapi kadang-kadang Al-Quran tidak menyebut nikmat. Dia menyebut bala, balaan hasanah, bala yang baik. Kenapa disebut bala? Karena dia juga potensial menghasilkan laknah Allah SWT. Kapan? Ketika orang kufur. Kalau dikasih rezeki, dia tidak menafkahkan rezekinya di jalan Allah, dia sebenarnya sedang mengkufuri. Kufur rezeki, kalau kufur dapatnya laknah. Makanya dia posisinya tetap bala.
tetap bala. Dapat anak juga gitu. Ada anak yang membantu orang tua untuk menjadi orang yang bertakwa. Ada anak yang makin membuat orang tua jauh dari kasih sayang Allah SWT. Maka semua nikmat itu kalau dia diberikan kepada orang yang justru membuat orang itu jauh dari rahmat Allah, namanya bala yang jelek. Bala yang jelek. Kalau diberikan kepada orang yang mukmin, namanya dia bala yang baik. Kenapa? Karena dia bisa menggunakannya untuk meraih rahmat Allah SWT. Konteksnya jauh lebih tidak punya nilai, tidak punya korelasi dengan kekufuran dan ketidakkufuran. Tapi kalau laknah sudah pasti dia diberikan kepada orang yang kufur. Lah, untuk kasus orang muslim biasanya itu masih dikasih bala oleh Allah, sekedar ujian saja. Kalau belum benar-benar Allah itu melepaskan dia dari kasih sayangnya. Kalau saya uji dikasih tsunami, dikasih segala macam hujan karena kita masih beriman orangnya. Tapi kalau kita tidak terus mengambil ibroh dari pelajaran itu, terus mengkufuri dan segala macam, makin tidak berubah, ya nanti bisa menjadi azab. Ya. Jadi prosesnya itu mungkin balak dulu, nanti bisa jadi azab sudah hukumnya. Nah, semuanya ini namanya laknah. Pokoknya semua hal yang merupakan proses penjauhan dari rahmat Allah namanya laknah. Cuman degree-nya ini berbeda-beda. Ada yang sudah pol-polan, ketika Allah tidak ngasih sedikit pun kasih sayang, namanya ketika laknahnya diberikan kepada orang kufur. Kalau masih menunggu efeknya, namanya bala atau namanya ujian, ya imtihan misalnya, mihnah istilahnya. Kalau nanti memang sudah ini nggak bisa lagi, maka Allah memberikan namanya azab, seperti yang terjadi pada kaumnya para anbiya dulu ya, suku Iram, kaumnya Fir'aun dan segala macam. Allah menggunakan su'ul azab. Misalnya ketika hukuman yang diberikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, Al-Quran menyebutkan yauma yaqumus sa'ah, yauma taqumus sa'ah adkhilu ala Fir'aun asyaddal azab. Menggunakan kata azab. Ya. Kenapa? Karena memang sudah tidak pantas untuk dikasihkan. Sementara pada orang mukmin biasanya masih bala. Tergantung kita nanti responnya. Kalau respon kita baik, maka diangkat bala itu dan berubah jadi nikmah. Kalau kita responnya malah enggak, ya tetap jadi azab. Jadi azab. Karena itu misalnya, dan itu susah ya, karena ilmunya hanya Allah yang tahu. Contoh, tsunami itu azab apa bala? Ya kan susah. Ya. Ada orang yang menggunakan itu azab itu, dicari-cari alasannya. Karena di Aceh itu namanya Serambi Mekah, tapi di sana ada maksiat. Contoh satu. Kasus Situ Gintung, Danau Situ Gintung di Ciputat, ya. Itu diambleskan sampai orang banyak mati itu azab atau bala? Orang menyatakan, wah, itu azab karena Situ Gintung banyak orang yang berzina di sana itu malam-malam. Pertanyaan saya, memang hotel tidak ada tempat orang berzina? Banyakan mana orang berzina di hotel dengan berzina di Situ Gintung? Bukan di hotel, jujur saja itu. Kenapa kok tidak ada hotel yang dihancurkan oleh Allah SWT? Situ Gintung kok dihancurkan oleh Allah SWT? Banyak mana maksiatnya orang Jakarta dibanding maksiatnya orang Aceh? 100% jawabannya clear, banyakan orang Jakarta. Ya. Buku yang ditulis oleh si siapa Mekka itu tentang Jakarta undercover itu, bagaimana rusaknya Jakarta dibanding Aceh, yang nggak ada jauh, nggak ada segininya masih Aceh. Mungkin sewes-wesnya orang Aceh ya seperberapanya masih orang. Pusat maksiat semuanya ada di Jakarta. Orang korupsi di Jakarta, selingkuh Jakarta, zina Jakarta. Kenapa Jakarta kok nggak disunamikan oleh Allah? Misalnya. Lah, makanya kita harus hati-hati melihat kadang-kadang kita enak aja gitu, itu laknat itu Pak, misalnya ya. Sementara memang itu, padahal dia orang Jakarta. Wah, tapi lihat orang Aceh kan kasihan orang Aceh. Ya, kasihan orang Aceh. Karena apa? Karena kita sudah bermain dengan ilmu Allah SWT. Kita nggak tahu apa itu azab, apa itu atau itu bala. Lah, mungkin yang harus kita pikirkan ulang itu, kalau itu menimpa terhadap orang mukmin, harus kita beda-bedakan, jangan digeneralisir. Contoh, ada jenis yang memang Allah itu menunjukkan kasih sayangnya. Ya, contoh,
Ada cerita dulu di zaman Bani Israel terkenal Siti Masyitoh, masih ingat Siti Masyitoh? Atau Asbabul Ukhdud. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang soleh yang harus dimasukkan ke dalam bukit. Kalau di hadis sahih, silakan dibaca di Riyadhus Shalihin, ada cerita tentang Ashabul Ukhdud, ya, yang juga ada di rekamannya dalam Al-Qur'an itu. Imam Nawawi misalnya menggunakan hadis kisah Ashabul Ukhdud untuk menunjukkan sabar terhadap ujian Allah SWT. Ya, di dalam chapter kesabaran itu ada cerita Ashabul Ukhdud, kalau saya tidak keliru, di Riyadhus Shalihin. Ketika orang-orang mukmin dibawa semuanya ke satu lembah di Saudi Arabia di sana itu, dimasukkan semuanya, dibakar hidup-hidup. Pertanyaan saya, azab atau justru kebaikan? Justru itu kebaikan. Gampangannya kalau secara ruhania begini, kalau orang itu mau disempurnakan kebaikannya oleh Allah SWT, kadang-kadang dia dizolimi oleh orang. Karena itu kadang-kadang di dalam rumusnya ini, kematian sebagai orang yang mazlum itu adalah kematian terbaik. Kematian sebagai orang yang dizolimi itu kematian yang terbaik. Kenapa? Karena rewardnya gede sekali itu. Contoh Umar bin Khattab mati dibunuh, itu mati zolim, mati dizolimi orang, itu tinggi sekali. Dalam kacamata kita, kacamata luar kita, kasihan Umar ya, matinya ususnya keluar semuanya, nggak ada baik-baiknya. Mungkin bagi orang yang nggak tahu, su'ul khotimah itu misalnya. Yang lain ngelihat dia meninggal dengan baju putih di rumah sakit, tenang, nggak ada gunjal-gunjalnya, meninggal, dia matinya Pak dengan tenang. Memangnya kamu tahu urusan akhirat ya? Enak aja. Itulah yang kita, pertanyaan kita husnul khotimah kemudian gitu Pak. Orang-orang Kristen itu matinya baik-baik misalnya, pakai jaket baik misalnya. Orang Islam matinya, bayangin, wah, Utsman baca Quran mati ya, dan segala macamnya itu. Ada sahabat yang mati tubuhnya terpotong-potong jadi 7 ya, dan segala macam. Kalau kita lihat mana, terus yang mana yang rahmat, mana yang laknat. Kenapa? Karena kita mengukur dengan ukuran zahiriyah kita. Dengan zahiriyah kita. Kadang-kadang untuk orang memang Allah menyempurnakan cara kasih sayang Allah. Gampangannya kalau untuk dilogikan lah, paling gampang lah. Mungkin terlalu banyak kezoliman yang dialami oleh orang-orang Aceh yang miskin. Mungkin gampangannya lah kalau kita ngambil positifnya. Ya, mungkin. Jadi oleh Allah, kasihan kami udahlah cepat-cepat masuk surga sana lah, disunamikan. Ya. Bagi orang-orang yang berbuat maksiat di sana, yaitu azab memang. Samalah dengan orang yang mati kena gunung apa itu yang di Yogyakarta. Orang desa yang nggak tahu apa-apa, nggak pernah maksiat, misalnya. Mosok kita azab itu memang Pak. Orang Jogja itu kejawen misalnya ya. Yang nggak bisa digeneralisir. Nggak bisa digeneralisir. Kecuali kalau satu kaum itu, begini ceritanya. Kalau ada satu komunitas, ya, ada satu komunitas, kemudian ada perbuatan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan, dan ulamanya, orang yang mengerti agama, tidak melarang atau menghentikan kemaksiatan itu, maka memang Allah akan menghukum sebagai hukum kausalitas dari maksiat itu, yang hukuman itu tidak akan mengenai orang yang jelek saja, tapi juga mengenai orang yang baik. Ya, kalau ayat itu kita bawa ke politis, mungkin Aceh ini sudah terlalu banyak dizolimi. Ya. Dan ulama-ulamanya dia mungkin ya dijadiin daerah dom dan segala macam, terlalu banyak sudah kezoliman yang dilakukan. Dan bersama-sama, wallahu a'lam, itu kan cara kita memahami. Tapi sekali lagi, menurut saya, untuk mengatakan sesuatu itu sebagai laknat, azab, bala, harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena jangan-jangan kita keliru, terutama kalau berkenaan dengan orang mukmin. Kalau berkenaan dengan orang kafir ya, enggak apa-apa langsung azab itu, ya. Nah, enggak jadi masalah, itu gampang kalau terhadap orang kafir. Kalaupun enggak, itu kan debat fikih tadi itu kalau untuk orang kafir. Nggak terlalu, tapi kalau orang mukmin hati-hati, harus dilihat dulu. Harus dilihat dulu. Kita nggak tahu itu apa maksud Allah SWT. Tapi kalau untuk suku Iram, kaumnya Nabi Lut, suku Sodom itu dan segala macam, yang jelas-jelas azab itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim misalnya. Ya memang jelas-jelas diazab oleh Allah SWT. Lah Indonesia kayak apa? Lah saya nggak tahu. Saya takutnya sudah mendekati azab ya. Kenapa?
Karena maksiat sudah begitu sangat segala macam, sudah akut ya. Sudah akut di segala macam aspek, dan orang yang menghalangi maksiat juga masih kalah kuat ya. Kita belum melihat usaha yang maksimal untuk menghilangkan maksiat. Bikin undang-undang pornografi aja susahnya minta ampun di Indonesia. Padahal orang udah berzina di mana-mana dan segala macam. Bayang mengerikan. Di detik 2 hari yang lalu, insya Allah seorang wanita mencegat bemu jam 9 malam, didekati 5 orang laki-laki, dipukul kepalanya, dizinai beramai-ramai di dalam angkot, pagi subuh baru siuman. Bayangkan, sudah kayak begitu tingkat kemaksiatan yang dilakukan. Orang mau pulang dari kerja ini, ya, dan segala macamnya. Jadi sudah sangat mengerikan tingkat kejahatan yang dilakukan. Mestinya yang tsunami beneran itu udah Jakarta, bayangin. Jadi terlalu banyak maksiat yang dilakukan dari aspek kayak begitu. Belum yang korupsi dan segala macam. Karena itu teruslah menjadi penghimbau bahwa ini maksiat, bahwa kita harus jadi orang baik, bahwa kita harus bisa mencegah. Kalau nggak ada orang yang kayak begitu, habis sudah kita. Karena itu bersyukurlah, beruntunglah ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang masih ngaji, mau membedakan mana buruk dan mana itu berhenti. Mungkin karena itu saja Allah masih menahan amarahnya terhadap orang-orang yang sudah korupsi tidak karu-karuan, ya, perlakuannya tidak karu-karuan. Beruntunglah ya, terhadap tangis bayi, orang-orang tua yang nangis malam-malam, yang mungkin Allah masih nahan kasih sayangnya ya. Kalau enggak udah habis. Mungkin ada orang-orang yang memang serius untuk menanggulangi kemaksiatan dan segala macam. Hanya karena itu yang rumusnya untuk orang-orang yang muslim, termasuk pada hari ini adalah yang menimpa di Indonesia. Untuk para ulama yang berkecimpung di dalam politik dan kemudian menjadi buruk, sekali lagi, politik itu hukumnya bukan buruk dalam Islam. Ini kita sudah terlalu kuat mempercayai sekularisme. Seakan-akan politik itu hal jelek. Ya. Kenapa? Karena terlalu banyak orang berperilaku politik jelek. Sehingga seakan-akan jelek, kan kayak begitu. Padahal politik itu biasa-biasa aja. Ya. Hukumnya dalam Islam. Orang boleh dalam Islam itu berkecimpung dalam politik. Bahkan para ulama sepakat politik itu hal yang paling agung. Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, Imam Mawardi sepakat bahwa masalah kenegaraan dan masalah masyarakat adalah masalah paling utama dalam hidup ini yang harus dipikirkan. Kita ini dicekokin agama ke masjid ya, agama itu cuma di masjid, nggak ada agama di politik, nggak ada agama dan segala macam. Pertanyaan saya, kalau orang yang ngerti agama, akhlaknya baik, nggak di politik, siapa terus yang isi politik? Ya orang-orang macam kayak gitu isinya Pak, enggak karu-karuan itu. Pantesan enggak bener, karena itu siasah di dalam Islam. Siasah itu dari kata orang kalau mengendarai binatang ya, untuk binatang yang enggak karu-karuan, kuda katakanlah ya, kuda binal, agar kita membuat dia sadar, itu namanya, orangnya namanya sais. Kalau sama dengan bahasa Jawa kayaknya, bahasa sais itu pengendali. Bahasa Indonesia ya. Dari situ kata siasah itu. Karena memang dia harus dikendalikan. Cuman yang jadi beda, yang jeleknya itu adalah karena sudah terlalu jeleknya siasah itu, politik itu, sehingga kayaknya siasah menjadi buruk. Karena itu boleh-boleh saja. Yang harus dibedakan adalah perilaku politik harus dibedakan dengan agama. Itu yang harus dibedakan. Sehingga kadang-kadang kita kalau ada melihat orang beristihad di dalam politik Islam, kemudian jelek, kemudian jangan disalahkan Islamnya, salahkanlah ijtihad politiknya, gitu ya. Jangan salahkan siasah Islamnya, ya. Jangan dibedakan, karena dalam Islam boleh aja semua ulama-ulama besar itu juga berpolitik, ya. Semua ulama-ulama besar juga berpolitik dalam Islam dulu, ya. Itu yang apa lagi? Belum mendirikan, Mak. Apa yang terakhir, Mak? Antara adab, siksa dan Sudah berarti. Oh, sudah berarti. Ya.
Derajat itu. level sih. Oh, level apakah memang ada? Iya ada. Dalam hadis misalnya disebutkan bahwa siksa terendah orang masuk neraka adalah dia berdiri, di bawahnya ada api neraka, batu dari neraka, dan otak di kepalanya itu mendidih. Itu jenis siksa terendah di neraka. Subhanallah. Contoh pemimpin nanti ya, hukuman dari seorang pemimpin DPR, pokoknya orang-orang yang punya amanah-amanah itu, Pak RT, Pak RW, sampai ke raja, hukumannya nanti orang-orang yang banyak amanah itu, nanti tangannya diginikan, ya begini nih, ini terus, diikat ini di lehernya, terus tidak akan pernah dilepaskan, sampai orang-orang yang cuma berkata, iya dia sudah adil, dulu gini, sampai semua itu ditanggung. Bayangkan, orang yang punya amanah di jalan Allah. Karena itu kenapa sih ada cerita-cerita ulama itu sampai ada yang merasa gila ketika mau diangkat jadi qadhi, jadi jaksa agung, sampai kayak begitu. Ya, kemarin saya cerita di surau kita bagaimana antara Qasim bin Muhammad, cucunya Abu Bakar, dengan cucunya Umar bin Khattab, Iyas bin saya lupa namanya, bagaimana mereka saling nggak mau jadi qadhi. Karena misalnya Umar bin Abdul Aziz memilih dua orang, nggak ada dua di dunia Islam ini orang yang melebihi dua ini untuk bisa dijadikan jaksa agung, katakanlah. Kalau nggak Qasim, ya Iyas. Dua-duanya berdebat ini. Oh enggak lah, kata yang satu, saya ini nggak mau lah, pokoknya gini-gini singkat ceritanya. Yang satu sampai bilang, gini aja lah. Satu membaikan yang lainnya, yang satunya membaikan yang misalnya gini, Iyas itu yang lebih jauh lebih pandai dari saya. Qasimnya bilang, enggak, demi Allah, yang lebih pintar dari saya itu ya Qasim. Jadi angkat aja Qasim. Nggak bisa diselesaikan dua orang ini. Yang satu punya pikiran pintar, kalau saya nggak keliru, si Qasim itu muridnya Hasan al-Basri, ya, tabi'in besar. Ya, dan muridnya Ibnu Sirin. Jadi dua tabi'in yang paling top pada zaman itu. Kata dia, gini sajalah, kata si Iyas. Karena dia tahu, Qasim yang bilang begini. Iyas itu muridnya dia. Kata dia, gini saja, untuk bisa selesai persoalan ini, kita cari pendapat pada orang yang paling alim dalam zaman kita. Orang yang paling alim adalah Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin. Kita tanya pendapatnya, apa itu? Kenapa dia punya ide itu? Karena yang satu ini bukan muridnya. Kata dia, kalau saya tanya sama dia nanti, pasti pilihannya adalah yang muridnya. Siapa lagi? Jadi dia aman, tidak jadi qadhi. Lihat, niatnya ngomong kayak begitu hanya kepingin jangan sampai dia jadi jaksa agung. Kenapa? Karena mikirin amanah tadi itu loh, yang digidiin di neraka tadi itu. Lah, yang satunya lebih pintar lagi. Waduh, saya tidak kalah ini. Apa dia bilang? Demi Allah, kata dia, demi Allah. Orang yang lebih alim, sampai dia bersumpah, ini sumpah, demi Allah, orang yang lebih faham tentang hukum, yang lebih faham tentang syariah, namanya itu, adalah Iyas, kata dia. Kalau sumpah saya ini keliru, maka tentu saya ini tidak pantas sudah jadi jaksa agung. Tapi kalau sumpah saya benar, ya harus kok Iyas yang jadi. Nah, dia pinter nyekaknya. Sehingga Umar bin Abdul Aziz gak punya pilihan lain. Oke, Iyas, you jadi jaksa agung. Ya, cerita-cerita yang kayak begini di kalangan ulama-ulama soleh dulu itu banyak minta ampun. Mereka takut sekali. Bukan tidak mau, takut membayangkan kengerian di akhirat. Kengerian di akhirat. Coba bayangkan misalnya, Imam Malik punya kumpulan kitab hadis yang lebih menyerupakan kumpulan kitab hukum sebenarnya. Karena kalau kita baca Muwatta, isinya itu hadis yang berkenaan dengan hukum, karena memang dia disetel untuk hukum. Ketika diminta oleh raja untuk dijadikan undang-undang negara, tidak mau Imam Malik. Jangan kitab saya ini. Karena saking takutnya. Ini yang menarik. Bahkan Sofyan Sauri kalau saya tidak keliru, dulu itu berpura-pura gila, berpura-pura nggak ditanyain ke sana, jawab ke sana, hanya untuk menghindari. Lihat, bukan mereka tidak mau, tapi jauh lebih mempertimbangkan hal yang ini. Kalau tipe-tipe kayak begini yang ngisi politik, ya subhanallah tentu saja jadinya. Ya, tapi kalau yang ngisi politiknya orang-orang yang rakus sejak dari awalnya, makanya kan terkenal dalam akhlak politik dalam Islam itu. Orang tidak boleh meminta kekuasaan, tapi kalau sudah dikasih amanah, dia harus tanggung jawab. Yang dulu pernah dipakai Gus Dur itu, ya, misalnya jargonnya itu. Itu jargon di kalangan politik Islam dulunya.
dulunya. Tapi sekarang direndahkan. Saya jangan ini, tapi nanti dukung saya ya. Misalnya kayak gitu kalau sekarang ya. Jadi politik yang agung itu yang di dalam Islam sebenarnya bagian yang sangat hebat kemudian menjadi hilang, dan itu kelihatan sekali karena kebetulan saya meneliti politik. Buku politik dalam Islam mandek setelah Ibnu Taimiyah. Nggak ada lagi ulama besar menulis buku tentang politik Islam. Padahal mulai abad 2 Hijriah Ibnu Rabi' sudah menulis buku Siyasah Islamiyah. Terus abad kedua Hijriah sampai terakhir Ibnu Taimiyah, Siyasah Syariahnya Ibnu Taimiyah. Dah setelah itu mandek, nggak ada ulama menulis kitab politik. Muncul Ali Abdul Razik di Azhar bilang nggak ada politik dalam Islam ya. Baru sekarang ini ada tulisan-tulisan buku politik misalnya oleh Hizbut Tahrir, oleh segala macamnya itu tentang siyasah Islam untuk menunjukkan apa? Betapa lamanya kita ini dipisahkan dari politik ya. Dulu include sekali itu wacana politik Islam. Karena itu seakan-akan kalau ditanya orang Islam ada politik nggak dalam Islam tuh? Nggak ada, dalam Islam nggak ada politik. Kenapa? Saking nggak ngertinya kita. Kira-kira kayak gitu. Terima kasih Pak ya. Jadi yang terakhir buku politik Ibnu Taimiyah itu ya. Mungkin nanti tahun 2013 ada buku baru ya. Ini karangan dari Syekh Muhammad Yahya dari tesisnya ya. Tentang politik yang tidak berpolitik. Apakah masih ada pertanyaan? Sudah jam 7:30. Tampaknya sudah. Oh, masih ada yang singkat saja Pak Jajani, silakan. Ya, karena tadi berbicara tentang Aceh, khususnya tentang tsunami Aceh. Sebenarnya Kesindir juga. Iya, kita sebenarnya salah satu pembaca. Mungkin saya juga termasuk mungkin pelaku maksiat dalam beberapa arah tertentu. Yang berkembang di Aceh itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama memang karena maksiat, jelas ada maksiat. Yang kedua itu memang karena alam, karena ada Aceh letaknya di patahan, lempengan bumi katanya. Yang ketiga memang itu yang paling lucu memang itu karena bom Amerika. Itu yang ketiga. Yang berkembang. Tapi Bom Amerika. Saya lebih cenderung ke bom. Terus terang saya katakan saya lebih cenderung ke maksiat dalam artian begini loh. Maksiat dalam skala makro. Karena ketika Aceh diberlakukan dom, kami paling merasakan sangat sedih. Jangankan keluar malam, siang saya tidak bisa, susah keluar. Jangankan untuk mencari kekayaan, untuk makan aja susah. Apa yang terjadi di Aceh? Itu pihak-pihak yang bahkan menjadi penjaga keamanan itu bermain. Mereka menguasai hutan, menggundulkan hutan, menjadi kaya setelah menjabat di Aceh. Itu bayangkan. Jadi bukan hanya rakyat yang melakukan maksiat. Memang ada kemaksiatan itu di pinggir-pinggir laut misalnya. Saya akui itu. Saya melihat sendiri. Saya melihat sendiri. Observasi lapangan. Saya melihat Partisipan observation. tetapi dalam skala makro saya melihat itu kemaksiatan dalam artian mungkin bisa dikatakan itu dalam bentuk negara itu sangat besar. Bayangkan bagaimana hutan dibabat. Mana ada rakyat yang berani untuk melakukan membabat hutan, sementara di sana banyak tentara polisi dan dilakukan dom dan daerah sipil. Itu yang menjaga itu siapa? Bukan rakyat biasa. Jadi itu saya melihat itu ada semacam, kalau dikatakan sekarang itu beberapa hari lalu di Republika ada semacam kesengajaan, itu bisa jadi. Tapi itu bukan kesimpulan yang akhir ya. Makanya saya katakan tadi ada 3 kesimpulan mengapa tsunami itu terjadi.
tidak mesti dalam bentuk mungkin bisa saja orang lain melihat ini karena ini karena ini, tapi lihatlah aja dalam bentuk sejarahnya. Kenapa itu sampai mereka memberontak sehingga mereka dom itu dilakukan sampai berkali-kali. Ini mau diberlakukan lagi. Itu pada awalnya kan karena setelah Indonesia dibantu ketika Indonesia sudah runtuh, Aceh Soekarno datang ke Indonesia minta beli pesawat. Oke, berlakukan dengan oke, ternyata setelah diberlakukan diberikan 2 pesawat yang sekarang jadi cikal bakal Garuda, itu Aceh dilupakan, tidak diberikan lagi syariat Islam. Itulah asal awal, asal mula terjadi pemberontakan di Aceh. Jadi kalau kemudian terjadi maksiat besar itu di Aceh, bisa jadi. Jadi terima kasih, mungkin itu sebagai maaf saya mengambil waktu sedikit. Iya. Terima kasih Pak Jajani. Saya tahu rekor dengan Aceh ya. Saya masih ingat sejak kecil saya tuh di Jawa Barat paling suka sama Aceh. Rambutan Aceh. Saya masih ingat cerita Bang Zul. Beliau itu dengan seorang temannya orang dari Jawa, saudaranya Pak Yahya dari Jawa Timur itu berkunjung ke tulip yang di terus kata itu kan punya Belanda ya, kata temannya ini Zul, lihat tuh kan dia banyak orang Belanda itu dulu menjajah kita itu dulu katanya, penjajah Indonesia itu, lihat yang kita sekarang lihat itu. Jadi dia itu penjajah kita, penjajah saya. Kalau saya penjajah kamu gitu. Ini orang Jawa kan, dia orang Aceh. Masa nyombong lagi berarti diajak. Kan sudah jam 7.30. Saya pikir pengajian kita pada malam ini pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Wid kayaknya ada pengumuman nih, karena sudah mendekati saya. Silakan Pak Wid. Yang lupa nanti ya. Soekarno ke Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang diterangkan Pak Ustaz mengenai kecerdasan spiritual. Terus nyambungnya pinter nih. Kaitkan dengan insya Allah pada hari ini jangan lupa ada seminar yang Nyambungnya dibahas pinter tentang ada talent nih. bagaimana insya Allah kita aligning ourselves gitu ya dengan kaidah-kaidah sunatullah untuk kita bisa mencapai satu keinginan, satu cita-cita untuk menjadi lebih baik lagi. Ya salah satunya untuk kita bisa mempunyai kemampuan yang lebih untuk membantu sesama. Jadi insya Allah jangan lupa bagi teman-teman yang punya waktu untuk bisa ikut participate di seminar yang insya Allah akan diadakan siang ini nanti jam 12:30 ya mulai di Melbourne ini. 3 kali kekunci loh, kekunci. Jangan lupa untuk kita bisa ikut partisipasi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pengumuman dari pengurus Masjid Bestor bahwa kita rencana ingin membuat tempat duduk di depan. Jadi insya Allah yang di depan itu kita rubah dan kita perbaiki, dan juga set insya Allah kita pindahkan untuk menjadi yang lebih besar karena daya tampungnya sudah tidak memadai. Dan rencana pembangunan ke depan yang di area belakang masih tetap dalam rencana, dan insya Allah Sabtu depan kita minta bantuannya ini dari pengajian-pengajian yang ada di Melbourne yang di bawah MCV. Untuk yang ingin membantu menyumbangkan tenaganya, kita akan membongkar sebagian set dan tempat wudhu yang sudah ada di belakang. Insya Allah kita pindahkan dan kita bangun yang lebih baru ya. Hari Sabtu insya Allah jam acaranya Sabtu jam 11 ya. Ya insya Allah kita pagi dan memang nanti paginya jam berapa? Habis subuhan insya Allah.
Ya. Ferian duluan sampai. Subuhan di mana? Jam 9. Yang sebelah mana sih? Hah? Yang sebelah nggak mungkin. Yes kan bawa keluarga mereka. Pagi ya. Enggak, ini karena yang mengerjakan ya nggak perlu semuanya, ada beberapa atau 2 orang aja. Dan kebetulan yang mau mengerjakannya bisanya hari Sabtu nih. Jadi tenaga ahlinya, kontraktornya hari Sabtu. Tukangnya hari Sabtu, kenek-kenek yang diminta bantuannya. Kalau di Indonesia kan ada tukang, ada kenek. Jadi tukangnya bisanya cuma hari Sabtu nih yang tukangnya. Tinggal yang butuhin kenek-keneknya aja. Tapi insya Allah yang sebagian aja ya. Dan mudah-mudahan tidak mengganggu acara hari Sabtu dari MIIS. Oh ya, hari ini MIIS ada acara konseran anak. Mau main kriket. Jadi itu aja pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boy dan Pak Dede. Jadi kalau yang nanti acara itu di sana itu pembawa acaranya pengisinya Ipo Santosa ya. Yang di Melbourne ini nanti siang. Kalau yang di Western tadi pagi Usep Santosa ya. Pantesan jelek ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak-bapak Ibu. Mudah-mudahan manfaatnya, mudah-mudahan pengajian kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bekal kita untuk menghadapi hari akhirat nanti. Amin. Terima kasih para ibu-ibu yang bapak-bapak sudah membawa makanan, mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal sedekah. Demikian, mohon maaf atas kesalahan, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.